Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran riset ketiga kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai KD baru, yaitu KD 3.2 Analisis Permasalahan. Sebelum kita belajar bagaimana cara menganalisis sebuah masalah menjadi judul penelitian, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi atau pengertian dari analisis dan masalah. Yuk disimak slide berikutnya. Apa sih pengertian analisis? Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Sedangkan pengertian dari permasalahan atau problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dan kenyataan yang terjadi. Analisis permasalahan digunakan untuk mengungkap adanya berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga menuntut kita untuk memberikan alternatif pemecahan masalah atau alternatif solusi. Langkah ini penting karena menganalisis permasalahan merupakan tahapan utama dalam proses awal penelitian. Analisis permasalahan juga merupakan langkah awal guna membentuk sebuah judul penelitian. Nah, judul penelitian harus memiliki 3 unsur penting nih. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, harus memiliki variabel bebas atau independent variable. Yang kedua, harus memiliki variabel terikat atau dependent variable. Yang ketiga, menunjukkan locus atau lokasi penelitian secara jelas. Variabel bebas atau independent variable dipandang sebagai faktor antecedent atau faktor yang mendahului atau faktor penyebab. Nah, variabel bebas ini merupakan salah satu variabel yang mempunyai pengaruh besar terhadap variabel lainnya. Variabel terikat atau dependent variable merupakan suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Satu variabel terikat dipandang sebagai sebuah konsekuensi atau sebuah masalah atau sebuah akibat. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara menentukan judul yang menarik minat juri atau pembaca? Yang pertama, judul harus kekinian. Permasalahan yang diangkat memang topik yang sedang in atau viral di suatu kalangan atau masyarakat. Misalkan pada saat ini yang sedang in atau viral adalah tentang COVID-19. Nah, itu bisa kalian angkat menjadi sebuah judul penelitian. Selanjutnya yang kedua, dapat diteliti. Judul harus realistis sehingga dapat diselesaikan oleh peneliti. Sesuaikan dengan kemampuan kalian ya, jangan terlalu muluk-muluk karena kalian masih dalam ranah SMP atau MTS. Yang ketiga, urgensi. Jadi judul penelitian harus menggambarkan seberapa penting masalah itu digali. Yang keempat, mengangkat keunikan suatu daerah. Jadi, salah satu yang dapat kalian angkat dalam suatu daerah adalah kekayaan alamnya. Contohnya adalah pariwisata atau hasil alam khas. Kalau di Kota Batu, hasil alam khasnya adalah apel. Nah, itu bisa kalian angkat menjadi sebuah judul penelitian. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengangkat suatu budaya di suatu daerah. Contohnya budaya bersih desa, kuda lumping, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, orisinil. Judul penelitian harus orisinil yang artinya asli buatan peneliti itu sendiri dan bukan hasil plagiasi karya-karya sebelumnya. Jadi ketika kalian bingung mendapatkan inspirasi judul, terus kalian browsing di Google dan kalian meng-copy paste judul orang lain, itu namanya adalah plagiasi atau memplagiat. Jadi hal itu tidak diperbolehkan dalam sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah penelitian. Boleh menggunakan judul yang sama asalkan lokus dan subjek penelitiannya itu berbeda. Lalu, bagaimana langkah awal dalam menentukan sebuah judul penelitian? Langkah-langkah awal sebelum penentuan judul penelitian ada 4. Yang pertama adalah analisis. Jadi, kalian menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kalian atau secara umum di masyarakat. Kalau bisa, minimal 3 permasalahan ya. Nah, setelah kalian tulis 3 permasalahan tadi, tentukan solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Harus solusi yang solutif ya. Selanjutnya yang ketiga, urgensi.
urutkan mana permasalahan yang paling penting untuk kalian pecahkan atau permasalahan yang paling butuh penyelesaiannya. Jadi kalian ranking, kalian urutkan mana yang paling penting dan paling butuh penyelesaian. Selanjutnya yang keempat adalah realistis. Urutkan mana permasalahan yang paling kalian sanggupi untuk diselesaikan atau dikerjakan. Be realistic please. Jadi kita tidak boleh muluk-muluk dan harus realistis dengan kemampuan kita sendiri. Nah, berikut Bu Ika berikan contoh langkah-langkah dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk penentuan judul penelitian. Yang pertama, pada kolom analisis bisa kalian lihat kolom analisis ke bawah. Di situ ada 3 permasalahan yang menurut Bu Ika sedang in atau viral atau yang menurut Bu Ika itu realistis bisa dilakukan. Nah, jadi karena Bu Ika itu sangat tertarik dengan bidang sosial, maka permasalahan-permasalahan yang Bu Ika angkat juga dalam ranah sosial. Yang pertama adalah masalahnya kesehatan mental masyarakat di era pandemi COVID-19. Selanjutnya yang kedua, penentuan jenjang karir siswa SMA. Dan yang ketiga adalah budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Nah, dari 3 permasalahan yang Bu Ika anggap ini penting, Bu Ika tawarkan solusinya. Nah, untuk solusi pada permasalahan pertama yaitu fasilitator berupa psikolog publik atau psikolog online. Solusi untuk permasalahan kedua, tes MBTI. Selanjutnya, solusi untuk permasalahan ketiga adalah promosi budaya negeri sendiri dengan konsep modern. Nah, selanjutnya kalian lihat di kolom urgensi. Jadi, urgensi merupakan seberapa penting permasalahan itu harus diselesaikan permasalahannya, kan seperti itu. Jadi, Bu Ika ranking, ternyata yang paling penting adalah permasalahan nomor 1. Nah, selanjutnya urutan kedua adalah permasalahan nomor 3 dan urutan ketiga adalah permasalahan nomor 2. Setelah mendapatkan ranking pada kolom urgensi, kita pindah ke kolom realistis. Jadi kita lihat mana sih kira-kira yang bisa Bu Ika kerjakan atau yang mampu Bu Ika selesaikan dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk tingkat realistis yang mendapatkan ranking pertama adalah analisis masalah pada kolom ketiga. Karena apa? Promosi budaya negeri sendiri itu bisa dilakukan entah itu di rumah ataupun di luar. Nah, selanjutnya ranking kedua adalah masalah nomor 2 dan yang ranking ketiga adalah masalah nomor 1. Nah, setelah didapatkan hasil peringkat, selanjutnya kita kembangkan dalam bentuk judul. Nah, tadi dari kolom tadi bisa kita lihat, kita ambil satu masalah yang tingkat urgensi dan realistisnya itu seimbang atau sama-sama penting. Didapatkan hasil pada kolom nomor 3, yaitu budaya luar yang lebih disukai di masa ini. Nah, setelah didapatkan hasil peringkat, selanjutnya kita kembangkan dalam bentuk judul. Satu masalah itu bisa lebih dari satu judul. Dari permasalahan tersebut ditemukan beberapa judul nih. Satu masalah bisa lebih dari satu judul ya tadi. Judul yang pertama yang Bu Ika kembangkan atau yang Bu Ika buat adalah ICU, aplikasi berbasis Android sebagai media sosialisasi budaya Indonesia yang dikemas secara modern dengan konsep akulturasi budaya. Yang kedua, analisis dampak globalisasi terhadap ketertarikan generasi Z pada budaya daerah asalnya, studi kasus di Kota Batu. Nah, selanjutnya judul yang ketiga yang bisa Bu Ika temukan dari satu masalah itu, pandangan generasi milenial terhadap budaya bersih desa dalam membangkitkan semangat gotong royong, studi kasus di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Yang keempat, perkembangan seni bantengan di masa pandemi COVID-19 Kota Batu. Dan masih banyak lagi judul yang bisa diangkat dari satu permasalahan. Ingat ya, harus realistis. Kalian harus mampu menyelesaikan sendiri solusi yang kalian tawarkan pada penelitian tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh judul pemenang MyRes 2020. Kalau kalian belum tahu MyRes itu apa, MyRes merupakan salah satu ajang kompetisi riset nasional khusus untuk sekolah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, untuk bidang sosial bisa kalian lihat, juara satunya adalah judulnya Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Wisata Kampung Kota Malang. Selanjutnya juara 2, Kehidupan Perempuan Pekerja Pabrik Genteng Soka di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, juara ketiga, pengaruh adanya pemakaman menggunakan protokol kesehatan COVID-19 terhadap aspek psikologi masyarakat sekitar makam Telogo Pojok Gresik. Juara 81-nya, proyek anime digital sebagai media pembelajaran budaya khas etnik Dayak terhadap siswa MTSN 1 Balikpapan. Nah, untuk kalian yang
Tertarik pada bidang sains? Ini adalah contoh-contoh judul pemenang Myres tahun 2020. Juara 1, pemanfaatan ampas tebu hijau Saccharum officinarum L dan serbuk gergaji sebagai bahan peredam bunyi. Juara 2, percepatan pertumbuhan dan kualitas hasil panen tanaman sawi atau chaisin dengan penambahan pupuk mikroorganisme lokal atau mol cangkang merah Anadara granosa pada sistem tanaman hidroponik. Juara 3, pengaruh penambahan antioksidan kulit buah plum terhadap bilangan peroksida pada minyak goreng. Juara harapan 1, identifikasi bentuk sisik dan venasi sayap kupu-kupu spesies Hippolimnas bolina, Eurema hecabe, dan Graphium sarpedon dalam proses karakteristik spesies kupu-kupu. Selanjutnya, bidang agama. Juara 1, pesantren moderatif, kajian peran keumatan Pondok Pesantren Miftahul Ula dalam upaya deradikalisasi agama di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Juara 2, Malang Islamic Tour, aplikasi informasi wisata Islamik Malang berbasis Android dilengkapi notifikasi. Juara 3, Rahmatan Lil Alamin sebagai landasan dalam menjalankan toleransi antar umat beragama di Tanah Papua, Kelurahan Gura Besi. Juara harapan 1, perpaduan antara budaya Mogutat dan Aluang dengan agama Islam di daerah Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Oke, materi analisis permasalahan telah selesai. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan fokus membuat analisis permasalahan dengan kolom-kolom yang sudah Bu Ika sediakan nantinya. Untuk persiapan minggu depan, kalian bisa tuliskan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kalian terlebih dahulu. Bisa kalian tulis di buku tulis, atau di notebook, atau di iPad, atau di laptop, dan sebagainya. Terserah kalian. Oke, sebagai persiapan minggu depan. Tentunya, permasalahan yang kalian tulis harus kalian minati dan kalian anggap urgent. Kalian juga bisa mendapatkan inspirasi permasalahan dari mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Feed-feed akun Instagram tertentu, misalkan akun 1%, Kemendikbud, atau Psikologi, dan sebagainya, dan bahkan dari berita-berita yang sedang in atau viral. Jadi maksudnya mitos-mitos itu bagaimana? Kan banyak sekali mitos-mitos di budaya Jawa yang belum dibuktikan secara ilmiah. Jadi itu juga bisa kalian angkat menjadi sebuah penelitian. Sekian dan terima kasih. Don't forget to subscribe channel Sport Masaneba for more sport and research educational videos. And like, share, comment on this video. See you next week. Cheers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.